Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama menyatukan hati, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah ini Tuhan. Kami mau kembali mendengarkan firman-Mu bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Biarlah Tuhan bekerja melalui firman Tuhan pada saat ini, sehingga kami dipuaskan dahaga jiwa kami dipulihkan, kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi, sembunyikan segala kelemahan dan kekurangannya di balik salib kemuliaan-Mu, sehingga biar nampak kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan, yang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita memperingati yaitu Hari Pentakosta, ya. Saudara, namun sebelumnya kita akan membaca dulu firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, Bapak Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mempraktekkan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan memberikan tema untuk renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, yaitu sikap hati untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai Pentekoste, yang dimaknai hari yang ke-50, yaitu hari perayaan pengucapan syukur bangsa Yahudi atas hasil panen gandum waktu itu, ya. Hari raya Pentakosta dirayakan pada hari ke-50 sesudah hari raya Paskah. Dalam era perjanjian baru, hari raya Pentakosta dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus, yaitu yang kita sudah baca tadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12 jangan diceritakan. Namun kita tadi membacanya dari ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu Saudaraku, secara global perikop ini menuturkan perkara-perkara mengenai tanda-tanda turunnya Roh Kudus. Kedua, juga berkerumunlah orang banyak dalam kebingungan. Kemudian mereka semua tercengang-cengang dan heran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam pembacaan tadi dikatakan turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka itu duduk, Bapak Saudara. Yaitu tampak lidah-lidah seperti nyala api. Mereka takjub, heran, bingung, tercengang, termangu-mangu. Mereka tidak memahami sungguh dahsyatnya hal itu terjadi. Ya, karena mungkin memang baru pertama kalinya mereka mengalami hal demikian. Mereka tidak mengerti bahwa Dia Allah Bapa yang kita sembah, kita puji dan kita muliakan di dalam Yesus Kristus itu sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada mereka, para rasul. Karena yang mereka berkata satu dengan yang lain. Dia katakan, apa artinya ini? Sejatinya Bapak Saudara, pemakaian berbagai bahasa oleh para rasul di dalam rumah di suatu tempat tadi itu yang kita baca, ya, di Yerusalem, itu menyiratkan bahwa pengabaran dan pemberitaan Injil Kristus Yesus tidak hanya bagi orang-orang Yerusalem,
melainkan sampai ke ujung bumi. Kita tahu bahwa di seluruh dunia ini ada bermacam-macam bahasa. Jadi supaya berita tentang Yesus itu sampai dan disampaikan dengan berbagai-bagai bahasa di mana manusia itu tinggal. Lantas bagaimana sebaiknya kita menyikapi ayat ajaran firman Tuhan yang kita renungkan kali ini? Sudahkah kita percaya kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus? Sudahkah kita menerima curahan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara, kalau saat-saat ini kita itu merayakan, menunggu hari pencurahan setelah 40 hari Tuhan Yesus naik. Semua gereja-gereja mengadakan doa bersama, ibadah bahkan KKR untuk menantikan curahan Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus itu belum dicurahkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita hanya memperingati yang puncaknya waktu itu di sini tadi dibaca sebagai hari Pentakosta itu. Kita sekarang ini hanya memperingati, tapi Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Ya kan? Dan kita sudah menerima Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Tinggal mengaktifkan saja Roh Kudus itu di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mau tahu ya apa rahasia atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita, atau bagaimana juga sikap hati kita supaya pencurahan Roh Kudus itu benar-benar dialami, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya kalau kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga setiap hari di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan, masalah, tantangan, kita tahu bahwa Roh Kudus itulah yang menghibur kita, yang menguatkan kita, yang membimbing kita. Dia sebagai penolong. Bahkan ketika anak-anak Tuhan jatuh di dalam dosa, ya disitulah peran Roh Kudus untuk mengingatkan manusia itu akan dosa-dosanya supaya dia berbalik kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, bagaimana sikap hati kita untuk mengalami pencurahan Roh Kudus, Bapak Saudara? Yang pertama itu kita harus cari sumbernya, bukan cari pencurahannya itu, karena itu memang sudah dicurahkan. Kita jangan kejar berkat-berkatnya. Ya, dalam hidup sehari-hari orang selalu hanya berdoa minta berkatnya. Itu artinya ketika butuh saja dia cari Tuhan. Tapi kita mari mengejar sumbernya. Kenapa? Karena tanda-tanda heran itu, mujizat dan sebagainya itu bisa juga dilakukan oleh orang lain, ya kan? Oleh ilah-ilah lain, oleh nubuatan atau ramalan-ramalan. Orang pinter sekarang juga bisa bikin istilahnya hal-hal yang spektakuler, ya, bikin sesuatu yang wah seolah-olah dia berkuasa, gitu ya. Nah, hari ini siapa Tuhan Yesus menurut Anda yang merupakan sumber itu? Siapakah Tuhan Yesus itu, Bapak Saudara? Ini yang perlu kita ketahui. Ada yang menganggap Tuhan Yesus itu hanya sebagai tukang kayu, ya, karena dia berasal dari keluarga waktu itu Yusuf dan Maria, ayahnya sebagai tukang kayu, sehingga meremehkan Tuhan Yesus, tidak sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kemudian Tuhan Yesus juga bagi orang-orang sebagian dianggapnya sebagai tukang laundry, tukang cuci, mencuci dosa. Jadi kalau habis berbuat dosa yang berat, baru cari Tuhan, baru memanggil Tuhan, baru datang minta ampun kepada Tuhan. Ya, ada yang berpikir bahwa Tuhan Yesus itu sebagai dukun, ya, tabib, ya, jadi cari Tuhan kalau sakit berat, baru ingat Tuhan. Sementara nanti kalau kena flu, kena sakit pusing sedikit aja, ya ingatnya hanya obat warung, ya kan? Oh, beli di apotek. Nggak ingat Tuhan Yesus sebagai sumber segalanya itu, bahwa dia adalah Allah penyembuh. Dan ada lagi yang menganggapnya itu sebagai tukang sulap, ya kan? Uang rekening di bank misalnya 3 digit
Terus dia percaya, minta sama Tuhan suruh ngubah menjadi 5 digit. Waduh, Bapak Saudara, masa Tuhan Yesus dianggap sebagai tukang sulap? Ya, atau tukang banker, mesin ATM. Kalau butuh Tuhan Yesus, Tuhan isi ATM saya, seperti itu. Atau nanti kalau sudah kewalahan, Tuhan ternyata nggak isi di bankernya, di ATM-nya, dia cari ke wakilnya. Siapa? Gembalanya, pendetanya. Disangkanya pendetanya itu juga adalah orang yang menyimpan duit bank, ya, banyak duit. Jadi kalau butuh cari gembalanya atau cari pendeta. Nah, Bapak Saudara, kita yang kedua, kita harus tahu persis siapa yang dicari. Tadi yang pertama itu bagaimana sikap hati kita mengalami pencurahan Roh Kudus, ya harus cari sumbernya. Sekarang yang kedua harus tahu persis siapa yang dicari. Saudara, apakah saudara mau dipenuhi Roh Kudus? Tentunya yes, ya. Ya kan? Renungkan dulu, Anda ke gereja itu mencari siapa? Kalau hanya datang ke gereja cari berkatnya, cari Roh Kudusnya, ya itu nanti saudara akan kecewa, ya kan? Kalau cari berkatnya nggak pulang-pulang nggak dapat berkat apa-apa, nanti kecewa. Kita harus tahu persis siapa yang kita cari dan apa yang kita cari. Ada yang ke gereja itu hanya melihat fasilitas, entertainment, terus kemudian melihat siapa yang memimpin pujian. Ya, kalau si pemimpin yang A itu bagus, suaranya bagus, penuh urapan. Kalau yang khotbah si A itu khotbahnya luar biasa, orang pendetanya lucu, khotbahnya menggebu-gebu, suaranya keras. Kalau si B itu khotbahnya lemah, nggak membawa urapan dan sebagainya, ya. Jadi kalau yang kita cari adalah hal-hal demikian, orang akan kecewa, ya. Atau kita datang ke gereja itu hanya karena kewajiban, tujuannya, ada tugas gitu ya, baru datang. Atau punya kepentingan, saya mau cari si A, si B, si C, mau kujadikan sebagai teman untuk berbisnis, begitu ya. Itu saudara nggak akan dapetin apa-apa, ya. Ada juga yang datang ke gereja itu hanya sebagai tukang kritik. Waduh, lagunya kelewat sedikit, lagunya kelewat banyak, nggak ada urapan, yang mimpin pujian kurang full power. Terus nanti mengkritik lagi yang khotbahnya kepanjangan, terlalu lembut, nggak on fire, monoton. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Karena itu kita harus tahu persis siapa yang kita cari. Kalau Anda ke gereja tari Tuhan, maka tidak peduli siapa WL-nya, bagaimana gedungnya, terus siapa yang berkhotbah dan bagaimana khotbahnya. Kalau kita datang cari Tuhan, kita akan penuh perhatian terhadap firman-Nya, apa pesan firman Tuhan yang disampaikan. Nanti kita pulang akan membawa berkat sukacita, ada perubahan hidup, ya kan? Ada kekuatan dan sebagainya, Bapak Saudara. Jadi motivasi itulah yang menentukan apa yang kau dapat waktu pulang. Kalau tadi motivasinya yang hanya tukang kritik, hanya mencari sesuatu yang duniawi, ya pasti kecewa. Tapi kalau tujuannya fokusnya kepada Kristus Tuhan, kepada firman-Nya, pastikan Anda pulang dikuatkan, diteguhkan. Dan itulah tandanya Anda mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya kan? Orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus itu ada sukacita. Ya, ada roh yang menyala-nyala untuk mendengar firman Tuhan. Mereka suka bersaksi. Mereka suka memuji Tuhan. Inilah tanda-tandanya Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau hari-harinya hanya murung, mengeluh, keluh kesah, ya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain,
tidak semangat beribadah, tidak semangat muji Tuhan, ini tandanya bahwa hidupnya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena dibaptis Roh Kudus itu hanya sekali, Bapak Saudara. Sekali ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu bisa berulang-ulang kali. Saat mana kita mendekat, melekat kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, disitulah Tuhan memenuhi hati kita dengan Roh-Nya yang kudus itu. Sehingga dimanapun Anda berada, Anda tidak akan berhenti untuk bersaksi tentang Yesus. Ya, apapun kondisi keadaan kita, mungkin keuangan kita lagi kosong, ya kan? Kita lagi menghadapi sakit penyakit, lagi ada masalah, kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan, karena hati kita dipenuhi oleh Roh-Nya. Jadi mau dipenuhi Roh Kudus, harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, melekat kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia, mengagungkan Dia, dan bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Ini rahasianya untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengalami pencurahan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengalami Yesus dalam kehidupannya secara pribadi. Di dalam Yohanes 1 ayat 40 sampai 41, ya, di sana Yohanes dan Andreas, Simon Petrus, mereka mengikut Tuhan sampai tinggal di rumahnya, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada murid-murid ini bahwa akulah Mesias. Dia hanya katakan, come and see. Mari datang dan lihatlah. Dan mereka katakan, setelah itu Bapak Saudara, murid-murid itu katakan apa? Satu dengan yang dia katakan, aku sudah melihat, aku sudah menemukan Mesias. Bapak Saudara, inilah yang dialami, ya, oleh muridnya ini. Dia mengalami, dia menemukan siapa Mesias, yaitu Kristus itu. Saudara, kita jangan cuma bisa katakan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Katanya Yesus dapat membangkitkan orang mati. Yesus itu sanggup menolong loh, menurut kesaksian si A si B, dan dia memberkati. Jangan kita hanya bilang dan mengatakan itu dan orang lain yang mengalami, Bapak Saudara. Tapi kita harus mengalami secara pribadi. Mengalami Tuhan di dalam diri kita. Ya, caranya itu tadi yang saya sampaikan, harus bergaul erat dengan firman Tuhan. Bergaul erat dengan firman Tuhan artinya kita bergaul erat dengan Yesus itu sendiri dan Roh-Nya yang kudus. Kalau kita katakan kita sebagai pengikut Kristus, tapi tidak pernah mencerna firman Tuhan dengan baik, kita tidak akan mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, mari kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Walau Tuhan di surga, tapi hadiratnya lewat kehadiran Roh Kudus ada bersama saudara dan saya. Hanya dengan menyanyi, Bapa, Engkau sungguh baik, itu kita sudah bisa menemui Tuhan Yesus, itu kita sudah bisa ketemu dengan Tuhan. Baru dengan memuji, menyembah Dia, lah pujian yang kita naikkan. Ya, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Benar-benar menyanyikan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami Tuhan saat itu hadir dekat dengan kita. Kita merasakan hadiratnya, Bapak Saudara. Kadang kalau kita mau ketemu pendeta, apalagi pendeta besar yang sudah mempunyai jemaat ribuan, itu sangat sulit karena kesibukannya. Mau ketemu untuk urusan penting harus perlu birokrasi, harus perlu protokoler. Wah, luar biasa, Bapak Saudara. Tapi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak perlu lagi dengan cara-cara seperti itu. Dengan kita duduk, bersimpuh, masuk di dalam kamar, memuji, menyembah Dia, disitulah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi beban berat,
apa yang menjadi persoalan yang kita hadapi. Dan Tuhan Allah kita itu maha mendengar. Tetapi jangan berharap setiap persoalan, setiap doa yang kita naikkan itu langsung yes Tuhan jawab. Karena Tuhan juga bisa katakan tunggu. Tuhan bisa katakan tidak. Atau bersabarlah. Kita jangan setelah berdoa mengharapkan sesuatu terus ya Tuhan jawab saat itu. Dan kalau Tuhan gak jawab nanti saudara ngambek, lalu gak bersekutu lagi dengan Tuhan, gak cari Tuhan lagi. Jangan seperti itu Bapak Saudara. Kita harus bersabar. Kita harus sabar nunggu waktunya Tuhan memberkati. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang indah. Tepat waktunya Tuhan memberi jawaban atas doa-doa kita. Nah Bapak Ibu Saudara, yang keempat, ya, kita harus mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian kita mentaati firman-Nya. Pasti kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu setiap hari. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dampak dari pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya itu apa Bapak Ibu Saudara? Pasti ada dampaknya. Kalau kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus tadi, seperti awal-awal saya katakan, orang punya damai sejahtera, ada sukacita, ada kemauan untuk bersaksi, ya kan? Terus kemudian mengalami kuasa Tuhan, mencintai firman-Nya dan sebagainya. Ada perasaan sejahtera, ada perasaan tenang, ada kelegaan di dalam hati kita, dalam batin kita. Ya, kemudian kita juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, setia dalam pengiringannya kepada Tuhan. Ini Roh Kudus biar itu menjadi meterai, jaminan buat keselamatan bagi orang yang percaya. Saudara tidak akan sia-sia. Dalam era, dalam waktu saat ini Bapak Saudara merayakan hari Pentakosta, saudara akan kembali memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus terus memenuhi hati kita. Dan karakter-karakter orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan nampak di dalam kehidupannya sehari-hari. Buahnya akan terlihat dan dirasakan oleh orang lain. Ya, supaya mereka juga mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dan jangan lupa Bapak Saudara, karena Tuhan itu menyertai dalam pengiringan kita atau dalam pelayanan kita sampai ke ujung bumi. Tuhan mau kita memberitakan kabar sukacita ini. Ya, setelah Anda dicurahi dengan Roh Kudus, Anda berani menyaksikan siapakah Yesus itu. Nah, mari saudara, serahkan hidupmu dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Mari tempatkan dirimu. Aku ini anak Allah. Aku akan meminta Roh Kudus terus memimpin di dalam hidupku. Dan aku akan terus berjalan sesuai dengan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita nanti akan berdoa untuk firman Tuhan dan untuk perjamuan kudus yang akan kita laksanakan hari ini. Saya percaya sudah mempersiapkan roti dan anggur, ya. Nah, mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan untuk perjamuan kudus pada saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur di hari Pentakosta ini Roh Kudus-Mu tercurah untuk setiap kami. Kami boleh mengalami kepenuhan Roh-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga nampak di dalam tingkah laku kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil-Mu. Menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Fokus hidup kami kepada Tuhan. Dan kami memiliki damai sejahtera, sukacita. Dan memiliki satu penolong di dalam kami menghadapi apapun. Saat ini Tuhan kami mau ambil perjamuan kudus ini. Sucikan tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan anggur dan roti yang saat ini ada di hadapan hamba-Mu. Sucikan, kuduskan ini Tuhan, menjadi berkat kekuatan di dalam hidup kami, dalam tubuh kami. Kami percaya ketika kami mengambil perjamuan ini Tuhan, sakit penyakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Segala persoalan kami juga Tuhan
turut campur tangan menyelesaikan, dan Engkau Allah yang sumber kekuatan itu memberikan damai sejahtera dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat perjuangan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai peringatan akan hari kematian-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 14-17 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam itu, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang menjadi berkat buat setiap kami saat ini. Kami percaya setelah kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, maka hidup kami diperbaharui. Kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus memenuhi hidup kami, sehingga kami dapat menyaksikan kabar sukacita, kabar Injil-Mu kepada banyak orang. Supaya melalui kehidupan kami, banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini bersyukur kita sudah boleh mengikuti dalam perjamuan ini, dan kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, dan melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya terus menghibur, menguatkan, memberkati kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita umat pilihannya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Mas Muria. Yes, maju terus.